Merasa tidak diberi kejelasan hukum terkait pengembalian barang bukti speedboat SB Pot yang mengangkut 17 koli balpres yang diamankan pihak Bea Cukai Tarakan pada Januari 2023 lalu, pemilik speedboat melayangkan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Tarakan. Pengajuan pra-peradilan dikarenakan pemilik speedboat Arham Muiz tidak mendapatkan kepastian hukum dari Bea Cukai Tarakan. Sejak Januari 2023 lalu, pemilik speedboat mengaku telah beberapa kali mendatangi Bea Cukai dan memberitahu bahwa speedboat adalah miliknya. Bahkan, pemilik speedboat telah mengikuti seluruh arahan dari Bea Cukai untuk dapat membebaskan speedboat miliknya. Kuasa hukum Arham Muiz Marihot G. Sihombing menuturkan, sampai dengan hari ini Bea Cukai tidak dapat memberikan kepastian terkait status speedboat milik kliennya. Speedboat tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kliennya. Selama dilakukan penahanan, speedboat tidak dapat beroperasi. Pelayangan pra-peradilan ini dilakukan untuk menguji apakah tindakan dari Bea Cukai sudah sesuai prosedur hukum atau tidak. Saat pengungkapan, ditemukan 17 koli balpres di atas speedboat yang ditemukan kandas tanpa anak buah kapal. Kuasa hukum menjelaskan kliennya bekerja sama dengan jasa pengiriman barang untuk mengirim barang di Sebatik. Saat perjalanan kembali ke Tarakan, diduga motoris membawa barang berupa balpres yang tanpa sepengetahuan pemilik speedboat. Kemudian ditangkap oleh Bea Cukai dan motorisnya melarikan diri dan speedboat ditinggal. Adapun isi gugatan yang dimohonkan kepada hakim tunggal diantaranya, pihak Bea Cukai mengembalikan unit milik kliennya dalam keadaan utuh dan memohon agar majelis hakim menghukum Bea dan Cukai Tarakan dengan kerugian material sebesar 735 juta rupiah, imaterial sebesar 500 juta rupiah, dengan total 1.235 juta rupiah. Peristiwa ini sudah berawal sejak bulan Januari dan sejak itu klien kita sudah beberapa kali menghubungi pihak Bea Cukai menyampaikan bahwa itu adalah speed saya. Bahkan klien kita ini sudah mengikuti seluruh arahan. Misalnya Bea Cukai mengatakan ada yang kurang ini, kita selalu lengkapi. Nah, sampai dengan di bulan ini Bea Cukai tidak ada memberikan kepastian terkait status speedboat milik klien kami ini apa. Kenapa disita, kenapa ditahan? Karena klien kami juga sampai saat ini tidak pernah mendapatkan pemberitahuan tertulis secara resmi dari Bea Cukai. Dan ini membuat kesimpang siuran. Ada apa ini kan? Nah, kalau misalnya klien kita dan kami mengetahui apa sebenarnya peristiwa, hukum apa yang dilanggar, nah, mungkin kami akan bisa memperbaiki, menebus apa yang menjadi kesalahan kita. Tapi kan ini tidak jelas. Nah, janganlah Bea Cukai ini dengan kewenangannya, dengan segala kekuasaan yang dimiliki, bisa semena-mena kepada orang masyarakat. Karena speed ini digunakan untuk biaya hidup. Selama speed ditahan tidak bisa beroperasi, otomatis berapa ABK yang tidak mendapat penumpang. Lain juga penghasilan juga. Dan diketahui lagi speed kalau sudah nganggur pasti ada kekurangan-kekurangan. Nah, itu kenapa kita akhirnya mengajukan pra-peradilan. Intinya kami mau menguji tindakan yang dilakukan Bea Cukai ini, apakah sudah sesuai administrasi, sudah sesuai prosedur hukum atau tidak. Supaya ada kepastian hukum sehingga kami juga tahu dan klien juga puas. Seperti itu. Sementara itu, kuasa hukum Bea Cukai Tarakan yang turut hadir dalam sidang pra-peradilan tersebut masih enggan memberikan komentar atas digugatannya perkara penahanan speedboat milik Arham Muiz. Dari Kota Tarakan, Kenneth Helmi Harahap, Kaltara TV.